Jika kita mendengar kata Wuhan, pasti pikiran kita langsung menuju ke wabah penyakit yang mendunia, yaitu virus corona. Telah kita ketahui bersama bahwa wabah virus corona yang melanda ke seluruh dunia ini berasal dari Wuhan, Cina. Dan hingga sekarang masih banyak dari negara-negara yang masih kewalahan menghadapi virus tersebut. Banyak versi pendapat dari para ahli maupun khalayak tentang virus ini. Selain penyakit dari Wuhan yang mengerikan, pendapat dari sebagian besar masyarakat dunia tersebut, ada penyakit yang tidak kalah mengerikan, yaitu penyakit Wuhan. Apa itu penyakit Wuhan? Mari simak hadis berikut. Dari Sauban, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah SAW, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian, sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seseorang bertanya, apa saat itu kita sedikit? Jawab beliau, bahkan saat itu kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih di laut. Allah akan cabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit Wuhan dalam hatimu. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu Wuhan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297 dan Ahmad 5278, sahih kata Syekh Al-Albani. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu? Beliau menjawab, penyakit itu adalah terlalu banyak seronok, terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling marah, hasut menghasut sehingga jadi zolim menzolimi. Hadis riwayat Al-Hakim. Wuhan sendiri dalam bahasa Arab artinya lemah. Tapi jika kita merujuk dari hadis di atas, kita bisa mengartikan bahwa penyakit Wuhan adalah terlalu cinta dunia dan terlalu takut mati. Jadi bisa kita artikan bahwa penyakit Wuhan adalah terlalu cinta dunia dan terlalu takut mati hingga membuat seseorang menjadi lemah. Lemah iman, lemah untuk berjihad di jalan Allah dalam berdakwah, dan lemah untuk amal ma'ruf serta nahi mungkar. Cinta dunia bukan berarti seorang hamba tidak boleh kaya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita boleh iri kepada orang kaya yang suka berinfak. Itu menandakan bahwa sebagai muslim, kita boleh cinta dunia, akan tetapi mempunyai tujuan untuk lebih bermanfaat bagi orang lain, dan dengan cinta dunia itu tidak melalaikan kita dari penghambaan kepada Allah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Takut mati di sini bisa kita artikan takut mati karena meninggalkan harta yang telah dikumpulkan selama hidup dan takut untuk tidak bisa merasakannya lagi. Dan bukan berarti tidak takut mati adalah dengan sembrono dalam mengarungi kehidupan di dunia. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lemah iman, lemah jihad dakwah, dan lemah amal ma'ruf nahi mungkar karena penyakit Wuhan. Dari Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri diceritakan, ada seorang wanita Arab dilecehkan orang Yahudi Bani Koinuko saat datang ke pasar. Diam-diam orang Yahudi mengikat ujung kerudungnya, hingga ketika muslimah ini bangkit, tersingkaplah aurat dan wajahnya. Peristiwa ini membuat Rasulullah SAW marah dan melakukan pengepungan terhadap Bani Koinuko selama 15 hari. Hampir saja semua kaum laki-laki Bani Koinuko ini dihukum mati, sebelum akhirnya Nabi bermurah hati meminta semuanya meninggalkan kota Madinah. Sikap tegas dan berani Nabi ini tak ayal menggetarkan kaum kafir.
Saat ini umat Islam dihinakan di berbagai penjuru dunia, muslimahnya dilecehkan, tapi tidak ada satupun, apalagi pemimpin dunia, berada di garda depan membela mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan, kelak di mana umat Islam akan berada dalam keadaan yang sedemikian buruknya, sehingga diumpamakan sebagai laksana makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan para pemangsanya. Ketika itu jumlah umat besar, namun tak berdaya, karena semua sudah dihinggapi penyakit wahan, cinta dunia, dan takut mati. Apa ciri-ciri penyakit wahan? 1. Mudah takjub kepada harta, benda, kepada orang kafir, dan hal-hal selain urusan kepada Allah. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya. Quran Surat Al-Imran ayat 196 hingga 197. 2. Silau melihat dunia dan isinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam surat Al-Imran, Allah sempat menyinggung, akan dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada wanita, anak, harta, emas, dan kendaraan. 3. Hilangnya rasa gentar musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikit jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Mudahnya menjual agama. Bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang banyak. Seseorang di waktu pagi masih beriman, namun di sore hari ia kafir. Atau seseorang di sore hari ia beriman, dan di pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan secuil kesenangan dunia. Hadis riwayat Muslim. 5. Pengecut dan tidak mau beramar ma'ruf dan nahi munkar. Tidaklah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan ia berada dalam suatu kaum, namun kaum itu tidak mencegahnya walaupun mereka mampu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan bencana yang pedih ke atas kaum itu sebelum mereka mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 6. Hilangnya pemimpin kuat, lahirnya pemimpin jahat. Hendaklah kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguasakan atasmu orang-orang paling jahat di antara kamu. Kemudian orang-orang yang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Hadis riwayat Abu Dzar. 7. Meninggalkan jihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melakukan jual beli dengan sistem inam, kalian berada di belakang ekor sapi, ridho dengan cocok tanam dan meninggalkan jihad. Niscaya Allah akan menjadikan kalian dalam kondisi kehinaan. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu